Hai guys, kenalin aku Desa. Halo, kenalin aku Dewi. Halo, aku Nadia. Halo, aku Ella. Halo, aku Meta. Dan kita dari Kelompok 2. Bullying atau perundungan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Perundungan adalah perilaku agresif dan intimidatif yang dilakukan secara sengaja kepada individu tertentu, baik secara verbal, fisik maupun emosional. Perundungan sebagai pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya dilakukan secara individu, secara langsung, tetapi juga bisa melalui sosial media. Bullying memiliki hubungan yang erat dengan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM karena tindakan bullying merampas hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Ketika seseorang menjadi korban bullying, baik secara fisik, verbal, emosional, atau melalui dunia maya, beberapa hak yang mereka dilanggar. Yang pertama itu ada hak rasa aman. Bullying menyebabkan korban merasa terancam dan tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun komunitas. Ini melanggar hak mereka untuk hidup tanpa rasa takut. Yang kedua adalah hak atas martabat dan penghormatan. Bullying seringkali melibatkan penghinaan, penghancuran harga diri, dan pelecehan. Yang ketiga yaitu hak bebas dari diskriminasi. Jadi, dalam banyak kasus bullying itu disebabkan pada diskriminasi seperti ras, agama, orientasi seksual, gender, ataupun kondisi fisik tertentu, yang mana hal ini bertentangan dengan kesetaraan dalam hak asasi manusia. Yang keempat adalah hak atas pendidikan. Jadi, dalam kasus bullying di sekolah, korban seringkali kehilangan kesempatan untuk belajar dengan baik. Hal ini dikarenakan tekanan psikologis dan juga ketakutan. Atau korban bahkan memilih untuk tidak bersekolah demi menghindari pelaku. Dan ini bertentangan dengan hak atas pendidikan yang telah dijamin oleh hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah hak atas kesehatan fisik dan juga mental. Bullying menyebabkan dampak fisik dan juga psikologis yang sangat parah, seperti trauma, depresi, kecemasan, hingga resiko untuk bunuh diri. Yang mana ini adalah pelanggaran atas hak kesehatan dan juga mental. Nah, selain hak asasi manusia yang berkaitan dengan perundungan, ada pun beberapa jenis HAM lainnya. Yang pertama yaitu hak personal, yaitu hak yang berkaitan dengan kebutuhan individu. Yang kedua, hak legal, yaitu hak yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Dan yang ketiga, hak sipil dan juga politik, yaitu hak yang berkaitan dengan kebebasan menentukan pilihan politik. Dan yang keempat, hak subsistensi, yaitu hak yang berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan yang kelima, hak ekonomi, hak untuk bekerja, mendapatkan penghasilan yang layak, serta hak atas kondisi kerja yang adil dan memadai. Dan yang keenam, hak sosial, yaitu hak atas jaminan sosial, akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Dan yang ketujuh, ada hak budaya, hak untuk mempertahankan identitas budaya, berpartisipasi dalam kehidupan budaya, serta menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang kedelapan ada hak atas pembangunan, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan merasakan manfaat dan pembangunan tersebut. Dan yang kesembilan ada hak lingkungan hidup yang sehat, yaitu hak atas lingkungan yang bersih dan sehat untuk menjamin keberlanjutan hidup generasi saat ini dan masa depan. Untuk mengatasi dan juga mencegah pelanggaran HAM, tentunya diperlukan kolaborasi dari masyarakat dan juga pemerintah. Nah, berikut ini adalah cara ataupun solusi untuk mencegah kasus HAM di Indonesia. Yang pertama adalah peningkatan edukasi HAM. Menanamkan kesadaran HAM sejak dini melalui program pendidikan formal dan juga kampanye dari masyarakat. Yang kedua, reformasi hukum, yaitu memperkuat sistem peradilan dan memastikan pelaku pelanggaran HAM dihukum dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, adanya keterlibatan dari Komnas HAM untuk meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia dengan memantau, menyuluh, dan juga memediasi hak asasi manusia. Yang keempat, pengawasan ketat oleh pemerintah. Pemerintah harus mengambil langkah yang tegas untuk melindungi warganya dan mencegah terjadinya pelanggaran dari HAM.